Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memperingati hari datangnya atau turunnya Roh Kudus bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Mengingat datangnya Roh Kudus itu satu hal yang sangat baik dan indah, tapi itu tidak punya makna sama sekali kalau kita tidak izinkan Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita. Kita senang semua gereja di dunia ini memperingati kedatangan Roh Kudus atau turunnya Roh Kudus. Tetapi kalau jemaat Tuhan tidak mengizinkan Roh Kudus itu berkuasa dalam hatinya, maka gereja itu tidak akan memperlihatkan apa-apa perubahan di dalam kehidupannya. Jadi bukan menyambut turunnya Roh Kudus itu yang penting, tapi memaknai Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita dan menguasai hati kita, mengubah hati kita menjadi orang Kristen yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Ini yang paling penting. Terlalu banyak orang yang berulang-ulang dalam kehidupannya setiap tahun sesuai dengan umurnya sebagai orang Kristen, merayakan dan menyambut datangnya Roh Kudus, tapi hidupnya tidak ada perubahan sama sekali. Apa makna menyambut turunnya Roh Kudus? Kalau demikian, itu sama saja dengan penghinaan kepada Tuhan, kepada Roh Allah yang disambutnya tetapi tidak diizinkan berkuasa dan mengubah kehidupan. Suatu perayaan Kristen atau apapun tata cara kekristenan yang menyambut perayaan-perayaan kudus itu tidak akan bermakna apabila hatinya masih jauh dari Tuhan. Hatinya masih jauh dari Tuhan. Dia biarlah hari ini bukan saja mengingatkan kita turunnya Roh Kudus, Roh Allah yang menjadi pembimbing hidup kita, pengatur kehidupan kita, penolong kehidupan kita. Tapi biarlah kita ingat dan izinkan Roh Allah itu menguasai hati, membimbing hati kita, membimbing rohani untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Untuk renungan firman Tuhan kali ini saya tidak mau bicara banyak tentang turunnya Roh Kudus karena kita semua mengerti dan mengetahui hal ini, tetapi saya ingin berbicara beberapa hal. Saat Roh Kudus telah turun ke dalam hati kita, maka kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Dalam kehidupan kita, kecil atau besar, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Kali ini kita akan bersama-sama melihat kitab Efesus, pasal yang kelima. Dari ayat 1 sampai 21, judul perikop adalah Hidup sebagai Anak-anak Terang. Tetapi khusus hari ini saya hanya mau bicarakan ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Kiranya Tuhan berbicara kepada kita setiap pribadi melalui firman Tuhan ini. Kitab Efesus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-21. Firman-Nya berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Saat kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita, saat itulah Roh Kudus turun dan masuk ke dalam hati kita, menjadi meterai bahwa kita ini adalah milik Allah. Dan saat kita menjalani kehidupan ini, kita adalah milik Allah. Saat kita meninggalkan dunia ini, Tuhan tahu bahwa kita adalah milik Allah dengan adanya meterai atau
adanya roh Allah atau roh kudus di dalam hati kita. Dan kita juga selama hidup di dunia ini, kita menjadi anak-anak terang. Artinya anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain, menjadi panutan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Memang dalam kehidupan kita mengikut Tuhan tidak ada yang sempurna, tapi lebih banyak terwujud terang Kristus, kehidupan Kristus yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kali ini kita akan melihat beberapa ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif ini adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Kita akan gunakan kata hikmat. Hikmat yang dimaksudkan di sini bukan hikmat atau kebijaksanaan atau kearifan ketika berada di sekolah. Misalnya anak saudara masuk sekolah dan dia begitu pandai, begitu luar biasa dalam mata pelajaran yang diajarkan. Mungkin matematik, mungkin bahasa, mungkin lukisan, mungkin kegiatan olahraga, dan banyak lagi. Kearifan yang dimaksudkan oleh Tuhan ini tidak kaitan dengan itu. Sama sekali tidak ada kaitan. Kenapa? Orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan etis atau tidak percaya Tuhan ada, pun pintar-pintar. Betul nggak? Jadi kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan Tuhan ini saat dia berkata, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana, orang berhikmat. Jadi dua orang yang dimunculkan oleh firman Tuhan ini. Satu orang bodoh dan satu orang arif, orang bijaksana, orang berhikmat. Hikmat yang Tuhan mau kita di sini pelajari sebagai anak-anak terang, sebagai orang yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita adalah hikmat untuk mengenal Allah. Hikmat untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Hikmat untuk mengikuti ajaran Tuhan. Hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu hikmat yang diajarkan oleh Tuhan. Bukan pintar dalam hal-hal urusan ilmu pengetahuan atau mengurus rumah tangga. Itu semua adalah karunia dan bakat yang Tuhan sudah berikan kepada siapapun, entah percaya atau tidak percaya kepada Dia. Tapi hikmat di sini adalah hikmat untuk mencari Tuhan. Dalam apapun situasi saudara berada, hati saudara itu ada hikmat untuk mencari, untuk menemukan kebenaran, untuk mencari kebenaran. Ada dorongan. Itu hikmat yang Tuhan mau. Kita jangan bodoh dalam pengertian apa? Tidak peduli tentang Tuhan, tidak peduli tentang ajaran Tuhan, tidak peduli tentang ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Itu orang bodoh menurut firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara dan saya dan semua orang Kristen tidak peduli kepada ajaran-ajaran Tuhan dengan serius, dengan baik, tidak peduli kepada apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan, maka itu yang namanya oleh firman Tuhan katakan kita bodoh. Mungkin kita pintar di sekolah, tapi tetap bodoh. Mungkin kita pintar cari uang, tapi tetap bodoh. Mungkin kita hebat dalam banyak urusan, tapi tetap firman Tuhan katakan kita bodoh. Kita tidak arif, kita tidak berhikmat, kita tidak bijaksana, karena kita buta terhadap Tuhan, buta terhadap ajaran Tuhan, buta terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Makanya ada banyak orang Kristen itu pengetahuannya lumayan tentang firman Tuhan, tapi satu pun diabaikan, satu pun tidak dilakukan dengan baik. Anggap enteng, anggap mau lakukan silakan, tidak mau juga tidak apa-apa. Acuh tak acuh sikapnya. Nah ini yang firman Tuhan katakan apa? Bodoh. Makanya sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Allah, Roh Kudus dalam hidup kita, kita harus bijaksana, berhikmat. Bangun pagi pikiran kita mencari Tuhan. Sepanjang hari pikiran hati kita menyenangkan Tuhan. Dalam pergaulan kita sehari-hari dengan orang lain, bagaimana kita hidup menyenangkan Tuhan, melakukan ajaran-ajaran Tuhan. Kita jangan kalau di gereja buka Alkitab, baca, kuat,
bahasa Indonesia yang baik, melayani, memimpin, bahasa Indonesia yang hebat, vocabulary rohani hebat. Sepertinya bahasanya itu tidak ada cacat celahnya orang ini. Tapi begitu keluar dari gereja, semua yang nuansa rohani diabaikan. Firman Tuhan katakan ini orang-orang bodoh, tidak arif ini, tidak bijaksana ini, tidak berhikmat. Makanya firman Tuhan menegur kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi ada roh Allah di dalam hati kita, di dalam nurani kita, kita harus bijaksana untuk mencari Tuhan, untuk menaati ajaran-ajarannya, untuk mengerti kehendak-kehendak. Saat kita berbicara dengan orang lain, jadilah bijaksana untuk bisa membedakan mana pikiran setan, mana pikiran Tuhan, mana kehendak setan, mana kehendak Tuhan, mana dosa, mana kekudusan, mana tangan kiri, mana tangan kanan. Tapi ada juga orang Kristen yang tidak mengerti mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana dosa, mana kekudusan, mana yang jahat, mana yang baik. Semua dimakan. Kayak orang yang makan rojak. Rojak memang enak, tapi semuanya ada di dalamnya enggak. Apalagi yang kreatif. Segala sesuatu pun dimasukin. Yang penting hijau, yang penting sayur yang bukan mematikan. Dan wow, bumbu yang luar biasa. Kadang orang Kristen seperti itu. Hidupnya rujak, apapun dimakan dan tidak mengerti mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana perintah Allah, mana bukan perintah Allah, mana dosa, mana yang kudus. Semua dimakan dan ditelan. Firman Tuhan katakan orang seperti itu bodoh. Maka hari ini Tuhan menegur kita. Tuhan menegur kita supaya kita bijaksana. Cari Tuhan, kenali kebenaran Tuhan, cari ajaran-ajaran Tuhan, kenali ajaran-ajaran Tuhan, ikuti, taati ajaran Tuhan. Bijaksana saat kita berada di luar sana bersama dengan siapapun. Kita mengerti mana yang baik dan mana yang jahat, dan kita memilih apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita karena ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu pembimbing kita. Dia menegur kita. Kita mengalami itu. Saat kita sedang berhadapan dengan kesempatan berbuat dosa dan kita sadar bahwa kita orang Kristen, Roh Kudus di situ berbicara kepada kita, "Hei, kamu jangan buat dosa." Tapi kita menjadi orang yang bodoh, tetap aja kita buat. Kita tidak bijaksana mengatakan, "No, aku boleh kehilangan semua ini, tapi aku jangan kehilangan Tuhan dan berkat-berkatnya bagi hidupku." Jadi buat keputusan di dalam hidup. Kamu mau jadi orang bijak di hadapan Tuhan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Pasti. Katakan dalam hatimu, "Tuhan, mulai sekarang aku mau jadi orang arif, orang bijaksana, orang berhikmat, mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu, mengenal firman-Mu, melakukan firman-Mu di dalam semua aspek kehidupan saya." Yang kedua, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan saudara bermimpi bahwa hari-hari saudara di depan baik. Mungkin ada agama-agama yang mengajarkan itu. Bahwa semakin di depan ini, dunia ini semakin baik. Tidak ada ajaran itu. Tidak ada. Bukti, sejak saudara berada atau terbentuk di dalam kandungan ibumu, engkau adalah begitu kecil, belum berbentuk sama sekali. Tapi karena di dalamnya ada karya Allah, maka itu terbentuk membesar, dan kemudian menjadi bayi. Dan sampai pada waktunya lahirlah ke dalam dunia ini. Berada di dalam dunia ini dia bertumbuh terus dan terus menjadi anak, menjadi remaja, menjadi pemuda, dewasa, kemudian menikah atau single, terserahlah. Dan kemudian usianya sudah semakin hijau tua, kemudian kuning sedikit, sudah mulai kuning, dan tidak lama lagi napasnya sudah satu-satu dan gugurlah dia. Itu adalah realita yang ada di dunia ini. Kalau saudara mau buat rumah, ada berkat yang saudara atur begitu rupa, wah sudah waktunya bangun rumah baru, dan saudara berhasil. Dan pas saudara waktu itu liburan dan melihat, waduh, pasti bangga sekali ya. Aduh, catnya, aduh, megahnya, aduh, kok di desa ini rumahku saja yang bergemilang cahayanya. Kira-kira begitulah, ya enggak?
Tapi beberapa bulan kemudian, tahun demi tahun mulai kabur. Loh, kok rumahku tidak lagi bergemilang? Cahayanya sudah pudar, sama dengan yang lain-lain. Dindingnya sudah mulai pecah-pecah, ininya sudah mulai, segala sesuatu sudah mulai. Dan kalau tidak diperhatikan dengan baik-baik, runtuhlah ia, akan menjadi puing-puing yang tidak berguna. Kalaupun saudara begitu peka dengan pudarnya kecantikan rumah itu, saudara berusaha renovasi, tentu ada uang yang harus dikeluarkan. Tapi beberapa tahun kemudian Anda akan melihat tidak ada yang bisa bertahan. Artinya apa? Segala sesuatu di dunia ini ada hukum tertentu. Dimulai dengan satu titik, berkembang dan akan kembali ke titik yang sama, yaitu itulah dunia. Saudara tinggal di kota yang hebat pun tetap masalah, banyak masalah. Di hidup kita ini setiap waktu, setiap saat masalah akan datang dan lebih hebat lagi. Di seluruh dunia sekarang masalahnya apa? Makanan, kan? Kita di sini mungkin tidak mengerti karena tiap hari ada makanan. Mungkin kita tidak bisa mengerti karena kita masih bisa membeli makanan. Semahal apapun kita bisa memilih, yang penting ada makanan. Memilih yang paling bisa didapat atau dibeli. Tapi saat ini dengan adanya peperangan yang sudah terjadi dan ada pemerintah yang memberikan sanksi kepada pemerintah tertentu supaya tidak bisa menjual minyaknya, gasnya, arang batunya, dan makanan-makanan yang diperlukan untuk membuat roti atau makanan sehari-hari. Karena sanksi ini semua tidak bisa dikirim. Apa yang terjadi? Semua pakar ekonomi, baik di Eropa dan di Amerika, di seluruh dunia ini sudah mengatakan, berhati-hatilah. Akan ada kelaparan yang berlipat ganda dan menghancurkan. Ekonomi akan hancur karena semua sanksi yang dilakukan oleh pemerintah tertentu. Dan kalau begitu, dengan kurangnya pemasukan barang-barang tertentu, keperluan tertentu, harga akan menjadi, dan orang yang tidak ada kemampuan untuk membeli mati. Orang kaya ketawa karena uangnya berlebihan. Tapi dalam satu negara, berapa persen orang yang kaya? Paling sedikit. Berapa persen orang yang miskin atau tidak mampu? Itulah jumlah yang paling banyak. Artinya apa? Ini semua keadaan dunia yang semakin lama semakin memburuk. Entah kebijakan manusia yang gagal atau apa, tapi yang kita lihat semua menuju kepada kehancuran. Dan kalau orang tidak berhati-hati, maka perang dunia ketiga akan muncul dengan segera. Dan bayangkanlah, ratusan juta orang akan mati. Ini keadaan dunia. Juga keadaan di sekitar kita. Secara pribadi, hari-hari ini adalah jahat. Artinya apa? Segala sesuatu yang Anda hidupi saat ini, di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan dengan teman-teman, setiap hari ini ada banyak hal yang jahat. Apa itu jahat maksudnya? Jahat di sini bukan berarti apa yang terjadi ini tidak ada kebaikan, tetapi segala sesuatu di sekitar saudara, mungkin cita-cita saudara, mungkin kegiatan saudara, mungkin bisnis saudara, mungkin apapun yang saudara lakukan, pergaulan saudara, yang jahat dimaksudkan adalah hal-hal itu dapat mempengaruhi hidup saudara untuk melupakan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di sekitar saudara kelihatan dari mata manusia seperti bintang bercahaya, tapi Tuhan katakan itu adalah hal-hal yang jahat kalau kemudian saudara tidak bijaksana dan saudara dipengaruhi olehnya. Berapa banyak orang Kristen yang tersesat karena hal-hal di dunia ini di sekitarnya. Berapa orang yang tersesat karena fokus kepada bisnisnya, Tuhan dibuang begitu saja. Berapa orang yang karena terfokus dengan teman-temannya, bagi dia waktu dengan teman adalah yang baik, memang ada hal baiknya, tapi kemudian dia buang Tuhan, dia buang nilai-nilai Tuhan. Nah, itulah yang jahat di sekitar kita. Hari-hari yang jahat di mana saudara berada dan saudara dipengaruhi untuk tidak lagi dapat melihat Tuhan, buta terhadap Tuhan. Nurani saudara buta terhadap Tuhan, tidak menyadari sama sekali pentingnya Tuhan. Kalau saudara sampai satu saat dan betul-betul tidak sadar Tuhan itu pentingnya, ini saja saran saya, tahan napas, tahan saja, kira-kira berapa menit gitu lah kalau bisa. Kalau bisa 30 detik,
puji Tuhan. 1 menit, puji Tuhan. 1 menit, 1 detik, puji Tuhan. 2 menit, puji Tuhan. 3 menit, puji Tuhan. Kebanyakan menit itu udah pulang. Dan katakan ini, Tuhan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan. Aku masih bernafas saat ini, berarti Engkau ada. Engkau penting bagiku. Nah, kita mulai mempergunakan waktu kita, di mana banyak hal jahat di sekitar kita ini, walaupun baik di mata manusia, yang membuang kita dari iman kita, membuang kita dari Tuhan, membuang kita dari fokus kepada Tuhan, dan kita sadar, sekarang aku mau jadi orang yang mempergunakan waktu yang ada ini dengan pengertian betul-betul mengerti jalan Tuhan dan menggunakannya bagi Tuhan. Hidupku ini bagi Tuhan. Apapun yang aku lakukan, Tuhan dimuliakan. Mempergunakan waktu yang bijaksana, yang baik ini, waktu yang ada ini, mempergunakan dimanapun dan apapun yang kita lakukan, kita sadari dan itu semua bagi kemuliaan Tuhan. Gunakan itu waktu, apapun, untuk kemuliaan Tuhan. Itu namanya mempergunakan waktu yang ada secara rohani. Jadi buat keputusan dalam hidupmu. Aku akan mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan kasih ini. Karena hari-hari ini jahat. Supaya apapun yang aku lakukan, pikirkan, katakan, dengarkan, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Aku tidak mau digoda oleh dunia ini yang nampaknya baik, tapi sebenarnya jahat dalam pengertian memesongkan imanku, memesongkan ketaatanku kepada Tuhan. Berikutnya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kehendak Tuhan itu yang paling penting bagi kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan, karena kita menjadi pengikut Tuhan, karena kita menjadi orang Kristen, karena kita mau menjalani kehidupan yang baik. Kehendak Tuhan itu penting. Kebijaksanaan untuk mengenal kehendak Tuhan itu juga menolong kita untuk menggunakan waktu kita yang baik. Jadi kehendak Tuhan di sini adalah yang terutama, prioritas. Bagaimana kita membawa kehendak Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita berbisnis, bagaimana kita membawa kehendak Tuhan di situ? Apakah yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Sesuai dengan ajaran Tuhan atau tidak? Apakah saya lebih banyak waktu di sini atau tidak? Sehingga saya lupakan Tuhan. Dalam saudara, bergaul dengan teman-teman, apakah kehendak Tuhan ini saya bisa bawa di sini? Artinya saya masih bisa hidup sebagai hamba anak Tuhan, walaupun teman-temanku berbeda dengan saya, tidak apa-apa. Kita teman, kita saling mengasihi, tapi aku punya status, aku punya pegangan sendiri. It's okay, no problem. Kalau ada panggilan-panggilan untuk berdosa, panggilan-panggilan untuk menipu, panggilan-panggilan untuk enggak benar, sudah tahu kehendak Tuhan. No. Sudahlah, begitu aja. Kita tetap minum kopi, kita tetap makan sama-sama, tapi ojo yang begitu-begituan ya. Mungkin ngomongnya kemana-mana, menjelekkan orang sini, orang sana, segala sesuatu. Wow, kepintarannya itu agak aneh. Suka cari-cari kejahatan orang, menjelek-jelekan orang, gosip-gosip ini. Itu kebijaksanaan setan. Jadi ada 2 jenis orang di dunia ini. Bijak menurut memiliki kebijakan setan atau kebijakan Tuhan. Saya tidak tahu saudara di mana. Mungkin saudara bilang, saya di tengah-tengah Pak. Jadi sebentar ke sini, sebentar ke sini, sebentar ke sini, sebentar ke sini. Pasti saudara itu memiliki kebijaksanaan setan. Tidak ada di tengah-tengah. Anda tidak bisa mengasihi 2 tuan pada masa yang sama, ya enggak? Anda tidak bisa mengasihi 2 pacar pada masa yang sama, ya enggak? Dudukkan saja pacar 1 di sini, pacar 1 di sana, dan katakan, bagaimana kamu mau ngomong? Aku mengasihi kamu dua-dua, tapi yang satu lebih kaya, bagaimana? Aku mengasihi kamu dua-dua, tapi ini wajahnya lebih ganteng, ya bagaimana? Tidak bisa. Makanya harus memilih. Kita memilih kehendak Tuhan, ikuti, taati, laksanakan, utamakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan memiliki kebijaksanaan iblis yang membuat kita lebih tidak taat kepada Tuhan. Jadi setiap hari Tuhan tuntun aku untuk menemukan kehendak-Mu, tuntun aku untuk mengenalkan kehendak-Mu. Lalu aku lagi nih cecetan dengan orang ini, tolong aku Tuhan supaya aku dapat mengenal kehendak-Mu. Aku lagi call
link dengan orang ini, tolong Tuhan aku bisa mengenal kehendak-Mu. Jangan setuju, padahal nggak benar, padahal bagaimana, padahal kamu lagi sedang ditipu atau direncanakan untuk ditipu, nggak kenal-kenal. Makanya kalau kalian sedang kepingin sekali mencari suami, kepingin sekali, kebelet begitu bahasanya itu ya, kebelet ya, mencari suami atau mencari pacar, jangan cari pacar pada saat seperti itu, karena siapapun engkau akan telan. Saat-saat kepepet, jangan cari suami, jangan cari pacar, karena saat-saat seperti itu, siapapun yang datang engkau akan telan mentah-mentah, dan engkau begitu toleran siapapun keadaan mereka. Oh ya, nggak apa-apa, pokoknya aku mau ada suami. Jangan. Saat engkau tenang hati, tenang pikiran, tidak kebelet mencari suami, baru kamu mulai gini, Tuhan tolong aku. Nah, itu pikirannya kan waras. Kehendak Tuhan juga apa? Jelas, ya enggak? Jelas. Kalau dia bilang, tapi aku begini-begini, langsung kamu ngerti, kalau begini nggak benar, ya kan? Baru 2 hari ke dalam, mari kita buka bisnis. Udah nggak benar ini, ya kan? Ini mata uang, ini mata duitan, ujung-ujungnya tolong kirim dong, transport dong. Kamu langsung, tapi kalau kamu kebelet, di mana? Bagaimana? Kau pinginnya bersama, ya enggak? Nggak mikir dia, nggak waras. Hilang kewarasannya. Makanya, itu tips ya bagi yang masih single. Tapi maksudnya di sini mengenal kehendak Tuhan dengan benar. Pegang itu. Itulah tujuan hidup saudara sepanjang hari, sepanjang hidup. Kehendak Tuhan, aku mau kenal, aku mau lakukan. Tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu yang saudara doakan. Berkati aku supaya mengenal kehendak-Mu Tuhan. Itu yang lebih penting. Nggak perlu saudara nonton, berkati aku supaya dapat uang banyak. Berkati aku supaya ini, itu. Jangan dulu. Berkati aku supaya aku kenal kehendak-Mu Tuhan. Nah, yang lain itu ada bonus yang Tuhan berikan. Begitu kan? Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hari ini kita memperingati Roh Kudus turun. Tapi yang paling penting, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus ada di hati kita. Itu yang paling penting yang saudara ingat. Tidak perlu perayaan-perayaan itu menjadi utama dalam hidupmu. Yang utama adalah rayakan Yesus ada di hatimu. Rayakan dia ada berfungsi di hatimu. Sadari, izinkan dia berkuasa menuntun hidupmu. Itu mengubah hidupmu. Engkau boleh mengikuti perayaan ibadah turunnya Roh Kudus ribuan kali kalau engkau punya umur 1000 tahun. Itu tidak mengubah hidupmu. Tapi saat engkau pada masa yang sama mengingat turunnya Roh Kudus di dalam hatimu, dan itu yang engkau rayakan, yang engkau sanjung, yang mengubah hidup. Makanya hati-hati. Kehadiran Kristus mengubah. Kehadiran Roh Kudus di hatimu mengubah. Siapa yang melahir barukan kamu? Roh Kudus. Siapa yang memeteraikan kamu? Roh Kudus. Siapa yang memberikan kekuatan untuk menjadi orang Kristen yang baik? Roh Kudus. Roh Allah menjadi pembimbing hidup. Makanya firman Tuhan katakan, jangan ikut hawa nafsu di dalam dunia ini. Hawa nafsumu, hawa nafsu kita, itu liar namanya. Liar. Sehingga begitu kita terobsesi dengan hawa nafsu kita, keinginan daging kita, langsung itu membatal pikiran kita, hati kita, semangat kita, membuat langkah kita lebih cepat, kekuatan kita berlipat ganda untuk melakukan yang namanya dosa atau yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, dan kita buang saja Tuhan. Kita buang saja. Padahal apa yang lebih penting? Dikumpulkan seluruh uang di dunia ini, Tuhan masih lebih penting, ya Bang? Dikumpulkan semua harta dunia ini, emas dunia ini, siapa yang lebih penting? Tuhan. Banyak orang yang kaya, tapi besok mereka akan sakit dan pergi, atau tiba-tiba pergi, atau ada kemalangan, ya kan? Mereka ketemu siapa? Uang. Buka mata, ada uang. Wah, emas. Begitu. Hendak mereka ketemu penghakiman Tuhan. Udah tidak berarti yang lain dari kekayaan dunia ini. Pasti Tuhan lebih penting kan? Karena dia yang menentukan neraka, habislah kau. Surga, berbahagialah kau. Karena nafsu itu selalu mau menipu kita. Ini hanya gambaran kalau minum anggur,
Ada hawa nafsu, betul, kita dikuasai oleh itu. Artinya kalau kita dikuasai oleh dunia ini, maka kita dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita hidup dengan hawa nafsu atau kedagingan atau dalam dosa. Makanya ada orang yang ketawa-ketawa di dalam dosa, tidak merasa bersalah sama sekali. Ditegur pun marah orang yang negur. Nah, ini sudah iblisnya kebanyakan. Betul. Kalau saudara menegur sesama jemaat di sini karena dosa mereka dan dia marah ke kamu, ingat baik-baik, iblis di dalam orang itu mempengaruhi orang itu kebanyakan. Ya mungkin bukan di dalamnya, tapi mempengaruhi dia itu, ya kan? Otaknya itu penuh dengan taktik-taktik iblis. Apa namanya? TikTok iblis di dalam semua. Penuh. Makanya hati-hati kalau saudara ditegur karena saudara berdosa atau bersalah, hati-hati saudara merespon. Itu hanya menggambarkan saudara itu pengikut iblis atau pengikut Tuhan. Orang yang pengikut Tuhan, dia tenang. Mungkin dia sedikit rasa nggak enak, tapi dia mundur sedikit, dia bilang, dia renung, Tuhan, aku tadi ditegur, memang aku sih berdosa sekali Tuhan, ampuni aku. Begitu kan, langsung tobat. Bukan kepalanya besar dalam bintang. Tuhan enggak, dia yang salah-salah itu. Aku lagi emosi, dia ditegur pakai firman, maka aku tidak suka. Itu sama saja kamu tidak suka Tuhan. Saat kamu tidak suka firman, kamu tidak suka Tuhan. Dan saat kalau kamu tidak suka Tuhan, awas. Nah, firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa? Dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana ini Pak? Setiap minggu kah? Setiap tahun kah? Saat perayaan turun Roh Kudus kah? Tidak, setiap saat. Setiap saat mintalah hidupmu, hatimu, nuranimu, perasaanmu, kemauanmu, pikiranmu dikuasai, dipimpin oleh Roh Allah. Supaya kamu bisa berpikir yang baik. Supaya kamu bisa ada perasaan yang baik. Supaya kamu bisa ada langkah yang baik. Ada jalan hidup yang baik. Setiap saat. Makanya doa yang paling penting di dalam kehidupan saudara, bukan minta berkat dalam bentuk benda-benda. Bukan. Yang begitu itu orang-orang yang cari dukun itu. Kalau kamu cari dukun, kamu mau apa? Ada yang pernah cari dukun? Kebanyakan ya. Dulu. Karena bapak saya juga dukun. Ngerti saya sekali. Orang semua datang dan minta. Tapi apa yang diminta? Tolong ini. Ada tetangga yang kurang baik matanya, tolong pak, apa, terus dikasih sesembahan lah, apalah segala macam. Oh itu keluarga di sana itu kayaknya mulai suka kepada suamiku atau istriku. Tolong Pak Dukun, terbangkan segala apalah segala macam supaya. Nah ini kan minta. Jangan jadi apa namanya itu orang Kristen yang sifatnya itu kayak cari dukun sama Tuhan. Tapi saat Anda mencari Tuhan, doa yang paling penting, Tuhan, aku mohon Roh Kudus, Roh Allah memimpin hidupku, supaya mataku dapat melihat kebenaran yang betul, supaya aku dapat melihat jalan yang betul. Setiap hari itu adalah doa yang paling penting. Kalau itu sudah jadi, kalau itu sudah jalan, ada bonus berkat yang Tuhan berikan. Tidak terpikir saudara, tapi saudara bilang, aduh kok Tuhan kasih yang ini ya, padahal aku minta cuma segini, tapi segini. Nah kan saudara bingung. Bonus, berkat-berkat yang berbentuk jasmani itu bonus. Tapi yang utama adalah Yesus adalah pimpinan Roh Kudus. Nah itu yang kalau berpuasa pun, puasanya itu minta dipimpin Roh Kudus, bukan dapat dan lain-lain. Bisa nggak saya berdoa Pak? Bisa, tapi yang utama dulu, begitu kan? Yang utama dulu. Jadi Roh Kudus sudah ada di hati kita. Saat kita percaya Yesus, rayakan dan izinkan, ingat dan izinkan Dia berkuasa sepenuhnya. Hidupku, hidupmu, hidup kita semua sebagai orang-orang percaya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini kesadaran yang paling penting. Bukan perayaan-perayaan. Ini kesadaran yang penting. Jadi izinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita. Saya pikir dulu lah. Yang lain nanti kalian baca sendiri, dengar sendiri. Ya. Nah, kiranya melalui renungan firman Tuhan ini kita diingatkan lagi, disegarkan lagi. Kalau saudara seumpama orang yang dalam perjalanan rohani mengikut Tuhan ini sepertinya
terberhenti karena masalah-masalah lain yang mengganggu saudara, mencobai saudara. Mulailah melangkah lagi di dalam mengikut jalan Tuhan. Mungkin selama ini saudara mulai merasa atau sedang merasa bahwa saudara itu mulai mengabaikan jalan Tuhan, mulai mengabaikan Tuhan, udah tidak memikirkan Tuhan, tidak mencari kebenaran. Itu adalah keadaan yang biasa terjadi dalam hidup kita manusia. Tapi setelah hari ini mulai lagi melangkah di dalam langkah pencarianmu kepada Tuhan, di dalam langkah untuk pencarianmu akan ajaran-ajaran Tuhan. Mulailah untuk mulai lagi mengasihi Tuhan dengan lebih. Mulailah untuk lagi mengutamakan Tuhan dengan lebih. Mulai. Setiap kita ini dalam berproses mencari dan mengikut Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Roh Allah pasti menolong kita dan menguatkan kita berjalan di jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Berdoalah saat ini. Mohon Roh Allah memimpin hidupmu supaya engkau bisa berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mohonlah supaya Roh Allah menjadikan engkau anak Tuhan yang bijaksana, yang berhikmat untuk mengenal dan mencari Tuhan dan kehendaknya dan ajaran-ajarannya. Supaya engkau mempergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat, di mana engkau menggunakan setiap waktu yang sudah lewati, hidupi bagi kemuliaan Tuhan. Dan jauh dari penyesatan dunia ini. Mungkin bagi dunia itu baik, tapi bagi Tuhan itu engkau tersesat di dalamnya. Pergunakanlah waktu untuk Tuhan, bukan hal-hal dunia. Dan mohon supaya engkau lebih mengutamakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mohon supaya engkau mengutamakan pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh hidupmu, menuntun hidup, bukan hawa nafsu, kedagingan berdosamu, tapi Roh Allah yang menuntunmu. Mungkin ada di antara saudara yang di dalam hatinya ingin mencari kebenaran yang sungguh tentang Allah. Mungkin hari ini Tuhan menjamah hatimu. Saya tidak tahu. Tapi kalau engkau merasa engkau dijamah oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus, buat keputusan, beranikan dirimu untuk percaya. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Doa untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus. Dan mohon Roh Allah memeteraikan engkau menjadi milik Tuhan, mengampuni segala dosamu. Ikuti doa ini di dalam hati. Tuhan Yesus, saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau menjadi juru selamat dan Tuhan saya. Kuasailah tata hati saya. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat saudara berdoa dengan doa itu, Yesus ada di dalam hatimu. Roh Allah ada di dalam hatimu. Engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Semua dosamu Tuhan sudah ampuni. Engkau memiliki hidup yang baru. Dan engkau memiliki atau namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Saat engkau mengembuskan napas, Yesus akan menjemputmu, membawamu ke surga. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan uraian firman-Mu. Biarlah melaluinya hidup kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Bukan saja kami mengingat turunnya Roh Kudus ke dunia, tapi kami mengingat turun dan masuknya Roh Kudus di hati kami saat kami percaya Yesus. Dan kami mengizinkan Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kami sepenuhnya, supaya kami memiliki hikmat rohani yang benar. Kami mempergunakan waktu kami untuk kemuliaan Tuhan dengan benar. Kami mengutamakan kehendak Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami. Dan kami setiap saat, setiap waktu memohon Roh Kudus menuntun kehidupan kami, penguasa kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan dengan firman-Mu ini. Dan kami pun sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biarlah ini juga menguatkan dan meneguhkan kami di dalam mengikut Tuhan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.